Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kegeraman, dengan kemurkaan semurka melihat rotasi dari Hansi Flick yang mendapatkan hasil kekalahan Barcelona dari Osasuna. Barcelona kalah 4-2 berhadapan dengan Osasuna di laga match ke-7 La Liga. Jadi Barcelona drop point di kandang Osasuna. Dan sebelum gua menyalurkan energi negatif seperti yang kalian inginkan ya, atau kalian yang lagi stres nonton Barcelona, nonton rotasi Hansi Flick, ini adalah channel yang tepat, ini adalah tempat yang tepat untuk kalian menyalurkan energi positif, energi negatif, senegatif permainan dari Ferran Torres, senegatif permainan dari Gerard Martin, senegatif pertahanan dari Sergi Dominguez. Jadi sebelum gue bahas kenapa Barcelona bisa kalah, gue nggak mau bahas itu. Gue mau bahas Barcelona layak kalah dan layak dibilang goblok pada match kali ini ya. Jadi sebelum gue lanjut, absen dulu buat teman-teman yang sering nonton live, yang nonton YouTube gua, absen dari Indonesia. Mana dari Indonesia suaranya, dari Sabang sampai Merauke, semua kota, semua daerah, silakan di komen. Yang dari luar Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari yang lagi kerja di Timur Tengah, absen suaranya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja dapatkan pekerjaan segera, dan yang belum lulus diberikan nilai yang bagus sehingga mendapatkan kampus atau kantor yang bagus yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke, absen udah dimulai. Ayo, siapkan kuping kalian, siapkan energi negatif kalian, karena gua akan berusaha menyalurkan energi negatif gua untuk kalian ya. Jadi ini stress release hitungannya guys. Jadi kalau kalian stres, daripada diem, gedek, mood hancur selama seminggu, mending nonton YouTube ini ya, spesial edisi mengumpat Barcelona ya. Jadi silakan komen siap-siap yang udah mau dengar kata-kata sumpah serapah dari gua. Silakan komen siap-siap. Gue juga bakal bacain replyan dari tweet-tweet gua di X dan komen-komen YouTube gua. Oke? Siap? Energi negatif akan gue salurkan karena ini baru saja selesai banget. Ini baru jam 4, baru saja 3 menit selesai match Barcelona yang kalah dengan Osasuna dengan skor 4-2. Oke? Siap? Langsung aja. Judulnya nih, rotasi sampah dari Hansi Flick meraih hasil yang menjijikan untuk Barcelona. Hansi Flick kocak, Ferran Torres sampah, Dominguez mending jadi es, Gerard Martin ya mending taruh ikan patin di situ ya. Ya, Ferran Torres, setolol-tololnya pemain bola tolol ya ada di Ferran Torres. Ya, Sergi Dominguez, gaya-gayaan lo. Makan permen karet berasa jadi kafu lo. Lu bukan jadi kafu, jadi capung, jadi kafung lo. Di situ Gerard Martin juga main pada aneh seaneh-anehnya ya. Ini jangan ke pemain-pemain dulu. Gue penasaran dulu apa yang ada di otak Hansi Flick ya. Gue udah bakal bilang, tweet gue lu baca di X, gue bilang kalau Ferran Torres nggak diganti sampai 90 menit, gue orang yang pertama benci Hansi Flick. Dan gue adalah orang yang pertama benci Hansi Flick. Nggak bisa-bisanya nggak diganti ya. Apa yang ada di otak Hansi Flick? Apa yang ada ya sehingga drop point di Osasuna, sehingga hilang 3 poin begitu saja di Osasuna? Apa? Jerman. Mas Jerman. Apa? Gimana ceritanya? Rotasi pemain. Ferran Torres starting line up. Belakangnya si Dominguez. Lu main 9 orang Jerman. Mas Jerman. Astagfirullahaladzim. Ferran Torres baru gue bilang dia tuh Rogo Sukmo. Ya, Rogo Sukmo. Jadi Rogonya itu ada di lapangan, Sukmonya lagi mancing tuh, lagi nangkep babon, ikan babon. Lagi di kejuaraan mancing, lagi bengong, lagi berantem istri, makanya dia mancing. Naknya di lapangan kayak orang kena hipnotis, kena gendam di terminal.
Otaknya ditaruh mana Hansi Flick? Emang nggak ngeliat match sebelumnya? Sergio Dominguez gimana, Ferran Torres gimana? Gue jelasin dulu nih, kenapa Barcelona bisa main bagus dan Barcelona menang. Ya, pakemnya udah ada. Barcelona rata-rata menyerang, build up dari belakang. Kalau nggak ke kiri ya ke kanan. Ya, di kanan dia ada Lamine Yamal. Meliak-liuk bagus, ya keping-keping bola. Konde udah siap overlap. Bola dikirimkan ke Lewandowski. Lewandowski sebagai nomor 9, dia yang menghasilkan atau mencetak gol. Kalau Lewandowski nggak cetak gol, ada Lamine Yamal dan Rapinya. Begitu juga dari sisi sebaliknya, dari sebelah kiri. Kalau mau build up dari tengah, masuk kiri, ada Rapinya, masuk kiri. Ada siapapun di kiri yang bisa meliak-liuk. Lempar bola ke Lewandowski. Lewandowski cetak gol. Ini yang main Ferran Torres sama Pau Victor. Pikiran kotor. Ferran Torres, bukan Ferran Torres, Ferran tolol. Ya, gimana maksudnya? Ferran Torres, Konde sebagai sayap kanan, back sayap, ya. Saat gameplay, dia bermain sebagai penyerang sayap kanan, dia menyerang sebagai back, dia bermain sebagai back sayap kanan. Ferran Torres sebagai penggerecok, dark system, impostor, musuh dalam selimut. Astagfirullahaladzim. Ferran Torres ame bola jijik, alergi sama bola. Bisanya dipasang. Jangankan mau golin, ame bola jijik. Alergi, megang bola alergi, kok bisa dipasang? Itu pakemnya. Kenapa Barcelona bagus berjalan sistem dan game plan-nya? Ada orang yang build up dari lini tengah, dari belakang ke tengah, ya Lamine Yamal meneruskan, meliak-liuk di sana, bisa cut back, bisa cut inside, Lewandowski yang nyamber. Ini yang ngasih makan Lewandowski siapa? Kalau gue bilang kemarin Lewandowski jadi binatang buas, ya terkamannya nggak ada nih hewan yang diterkam, bolanya nggak nyampe ke Lewandowski. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran Hansi Flick, teman-teman. Ya. Ferran Torres, boro-boro ke Lewandowski, bolanya hilang di Ferran. Dapat bola bagi musuh, dapat bola bagi musuh. Pau Victor, golnya juga beruntung, tapi mainnya kayak udah pemain dapat Ballon d'Or 3 kali, mainnya udah kayak pernah pecahin rekor di Piala Dunia, mainnya udah kayak jadi tulang punggung tim, nggak mau ngepres. Ketika keserang juga nggak turun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita masuk. Ini jangan mainin babak pertama, babak kedua dulu ya. Kita secara overall dulu. Rotasi sampah, yang gue bilang rotasi sampah. Apa yang dimaksud rotasi sampah? Pemainnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hansi Flick sekalinya sesuai dengan apa yang kita pengen, itu sesuai. Tapi sekalinya nggak sesuai, banyak banget yang nggak sesuai. Banyak banget. Gue lagi geram nih. Babak kedua, lu mau ngejar ketinggalan kan dengan 2 gol yang cepat itu, kesalahan pemain-pemain sendiri yang masih hijau. Ya lu mau ngejar ketinggalan kan, masukin extra striker, masukin striker. Cuma yang nggak ada di otak dari Hansi Flick, dia masukin striker ya yang diganti Lewandowski. Ya, tapi Dominguez masih ada. Ya, lu bisa golin tapi kebobolannya lebih banyak. Jerman. Astagfirullah. Oh. Yang gue nggak habis pikir. Tadi kan kita udah sepakat, pakemnya adalah Lamine Yamal, Rapinya, ya Olmo kalau ada, Lewandowski yang penyelesaian terakhir. Ya. Ini kopong gara-gara Rapinya, Lamine Yamal nggak ada. Masuk dah tuh berdua, bocah. Yang ditarik Lewandowski. Ferran Torres masih tetap main. Lu mau dijadiin legend, bikin aja patung Ferran Torres, taruh di Camp Nou, udah gak jadi legend. Bahkan bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma gue yang ngomong kalau pakai Ferran tuh main ke 10 orang. Orang luar juga. Ya. Lu pasang Ferran Torres sama aja lu bermain dengan 10 pemain. Orang luar juga ngomong gitu. Ketika yang dimasukin sayap-sayapnya, pengumpan-ngumpannya, ya, strikernya diambil, diganti Ferran Torres. Lu berharap dia golin? Kayak berharap suatu negara bebas dari korupsi.
Ya, lu berharap Ferran Torres memecahkan deadlock, berharap Ferran Torres menjadi pembeda dan pencetak gol penyeimbang atau kemenangan. Sama aja lu berharap negara dari Konoha itu anti korupsi dengan koruptor-koruptornya. Gila, Hansi Flick sekalinya jauh banget yang dari ada di pikiran kita. Itu pergantiannya nggak masuk akal deh. Garcia masih tetap main, Caicedo, Pedri, Pablo Torre yang ditarik. Buset dah. Gila. Ansu Fati udah stretching. Kram segala Dominguez. Kalau mau kram dari menit 1 biar lu nggak main. Udah kalah 4 baru kram. Ansu Fati nggak jadi main gara-gara lu Dominguez. Bocah aneh taruh. Gue udah bilang sering, Sergi Dominguez sama orang yang nggak bisa main bola itu tetap lewat. Bahkan kalau nggak ada yang lewatin juga tetap lewat tuh Sergi Dominguez. Masih dipasang aja. Kacau. Pusing. Enggak, Lewandowski diganti tuh. Lagi mau ngejar ketertinggalan, Lewandowski diganti, depannya Ferran Torres. Lu lagi mau golin, yang pencetak golnya lu ambil, dan back yang kropos masih ada. Nggak kebawa otaknya nih tadi nih Hansi Flick, ketinggalan lagi latihan, apa ya, kegebok Pedri apa gitu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Ya, kita slow down lagi. Gue bilang tadi kalau pakem Barcelona nyerang, pencetak golnya Lewa, pengumpannya Yamal, Olmo, Pedri dan si Rapinya. Ya, mereka dua nggak ada yang nyuplai Lewa. Tapi ketika mereka berdua masuk, Lewa yang diganti, itu udah salah sesalah-salahnya. Dan yang bikin kalah Barcelona yang kayak gini-gini nih. Cuma gini, kalau mau kalah, kan gue udah sering bilang, gue kalah nggak apa-apa. Cuma kalahnya yang kayak gimana? Kalau kalahnya kayak tolol gini, gedeknya sebulan. Ya. Kalau kalahnya musuh lebih bagus, musuh strateginya lebih kompak, musuh staminanya lebih memadai, kan enggak. Musuh tendang asal-asalan. 2 gol pertama blunder pemain sendiri. Gol ketiga bahkan penalti. Gol keempat Lamine Yamal kerebut. Kayak gini-gini mah, aduh, berat. Maksud gua kalau mau rotasi, ya mainin aja dulu, cari poin dulu, menang 2-0, menang 3-0, masukin dah tuh ya bocah-bocah ekskul. Ini bocah ekskul dulu ditaruh di lapangan bingung, sorakin penonton kaget, digeber musuh, ciut, mukanya pucet. Udah kalah baru masukin Yamal, Rapinya, Ansu Fati suruh pemanasan. Salah, bos. Salah. Nah, proses golnya nih, 4-4-nya ya kesalahan. Ini proses golnya dulu ya, habis itu kita bahas satu-satu pemain. Ada bola heading, ada bola datar, ada bola 1 lawan 1, ada bola dari jauh. Itu semua hampir semuanya kesalahan dari pemain Barcelona. Ya. Dalam sepak bola, kesalahan sekecil apapun itu tidak bisa termaafkan. Ya, hasil menjijikan diraih Barcelona atas kesalahan tersebut, dan itu sangat layak, gue sangat terima. Bahkan gue mau mikir itu 5-1 kalahnya, biar sekalian kena pukulan yang telak buat Hansi Flick kalau mau coba-coba lagi kayak gini. Dengan eksperimen sampahnya kayak gini, harusnya tuh 5-1 kalah gede sekalian. Dan selamat buat Osasuna ya. Main nggak terlalu bagus tapi Barcelona terlalu tolol. Osasuna bermain tidak terlalu bagus tapi Barcelona terlalu tolol untuk berada di lapangan bola pada kali itu. Itu. Oke, kita bahas. Sekarang kita bahas ya teman-teman. Ya silakan yang mau komen-komen, absen yang ngumpat-ngumpat, silakan berargumen, silakan yang kesel, luapkan emosi kalian teman-teman. Kita bahas pemain ya dari ujung ke ujung. Iñaki Peña, mana yang percaya Iñaki Peña hebat? Mana yang percaya Iñaki Peña luar biasa? Semua gol itu bukan gol template. Semua gol itu adalah bola-bola yang harusnya dilatih oleh kiper dan sudah menjadi kebiasaan kiper untuk mengantisipasi. Dari segala arah kebobolan, dari segala titik kebobolan. Bola atas, heading, sundulan kenceng.
kebobolan. Ya, 1-1 digocek, merem, kebobolan. Penalti, nggak bisa, arahnya nggak ketebak. Lalu juga si tendangan dari jauh, dari luar kotak penalti tetap kebobolan. Nangkepnya di sebelah mana? Ini mah kalau Szczęsny datang langsung ngegeser. Build up nggak bisa, Iñaki Peña postur nggak terlalu tinggi, ya. Save hampir nggak ada tadi, ya. 1 peluang, 1 gol, bola atas kebobolan, 1-1 kebobolan, penalti kebobolan, bola dari jauh kebobolan. Itu mah kayak ini fisioterapis disuruh jaga gawang. Itu Iñaki Peña. Jadi gue sangat berharap datangnya Szczęsny dipercepat dan langsung menunjukkan kalau Szczęsny ya dia kiper yang berkelas. Ini nggak ada berkelas-kelas ini kiper Barcelona. Nah, bermain di lini belakang dengan yang gue bilang, lu main perangkap offside, garis terlalu tinggi, tapi back lu back Tarkam ya selesai. Ini nggak ada Inigo Martinez, itu kelewatan bodoh, kelewatan tolol. Kenapa? Karena Kubarsi harusnya memang tandem dengan Inigo. Jadi Inigo Kubarsi kalau mau rotasi nih ya, kalau nggak Inigo si main karet itu. Ini kan Kubarsi diduetin sama Dominguez. Kubarsinya jadi basi doang, nggak ada kubarnya, nggak berkubar. Sergio Dominguez ini masih terlalu hijau guys. Gue yakin dia di fan football juga gampang dilewatin. Tolong Hansi Flick rekaman diambil, dilihat, ditonton terus. Nggak bisa back kayak gitu bermain di level La Liga, nggak bisa. Di Liga 2 pun nggak kepake itu harusnya Sergio Dominguez. Ya Konde nggak ada Yamal, hancur, kesian, naik turun sendirian kayak kerja. Tadi yang gue bilang dia jadi fullback sayap, dia jadi penyerang sayap, kesian Konde ya. Takut habis napasnya di tengah. Erik sama Pedri. Eriknya sih salah passing mulu, nggak mobile. Eriknya tuh terlalu pusing gua, kayak kenapa sepi? Lu main double pivot itu kan buat mengisi ruang tengah biar line di tengah itu lu kuasain. Line di tengah tuh overload. Ini nggak ada, malah kosong, malah distribusi bola kurang bagus. Nggak, Eric Garcia silakan, De Jong darurat dah. Ayo Gavi, ayo. Kalau nggak Casedo, Pedri langsung aja udah, nggak usah banyak cincong. Kalau lagi-lagi kalau mau cari poin ya menang dulu aja baru rotasi. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kaget pemain-pemain. Nah, Ferran Torres, apa yang gue review Ferran Torres, bola alergi, ya passing salah, kontrol lepas. Kok bisa jadi pemain bola? Sampai suara gue sampai lemes nih. Kok bisa kayak gitu? Lu mainnya kayak gimana? Lu mau nge-wide, Konde tuh lagi rajin. Lu inverted, dempet lewat, kagak dapat apa-apa. Pusing nontonnya. Pablo Tor nggak terlalu kelihatan ya. Ya gimana? Dia juga masih muda. Ya Pau Victor lagi. Aduh. Sok kelas banget, sok kelas. Udah lah. Ampun dah. Jadi sekali lagi yang gue bilang, ini murni kesalahan Hansi Flick ya, dan kesalahan ya Hansi Flick sih. Pemain bisa salah seperti itu karena Hansi Flick yang terlalu percaya diri bikin rotasi sampah dan mendapatkan hasil yang menjijikan. Kekalahan Barcelona ini sangat pas buat Barcelona, kalau bisa 5-1 biar kena ganjarannya, biar belajar. Ya cuma yang gue sangat sayangkan adalah drop poinnya adalah dengan cara seperti ini gitu. Lu kalau kalah sulit lawan Atletico, ntar kalau kalah lawan tim-tim Bilbao atau Sociedad nanti itu masih oke lah. Ini juga nggak terlalu bagus banget si Osasunanya, dan harusnya lu bisa menang gitu. Kalau emang mau drop poin sebelum jeda lagi nanti ada Liga Champions, bersihin aja dulu. Jadi lu nggak bakal dapat rekor yang bagus kalau pergantian atau rotasi lu buruk. Itu aja. Jadi yang bikin kalah Barcelona dengan pakemnya nggak ada ya. Kita bisa ngeliat Barcelona, kalau Barcelona yang lapis pertama itu Barcelona. Kalau nggak pakai lapis yang tadi, itu mah orang-orang yang nggak bisa main bola ditaruh ke lapangan. Itu yang terjadi di Barcelona. Nah, kira-kira gitu. Nanti akan lawan Young Boys. Lawan Young Boys gue nggak tahu. Kalau misalkan line up-nya masih line up sampah kayak gini, ya hasilnya juga akan menjijikan. Jadi
kita lihat aja nanti ya teman-teman, gitu-gitu aja. Ini gue mau bacain komen dari YouTube, dari Instagram, dan inian gue mana nih? Banyak. Ada Muhammad, ada Citra, buang-buang poin banget Hansi Flick pakai starting kayak gini, hancur semua apalagi backnya, kasihan Konde. Betul. Ferran senang menang Barca meriang. Ada yang ngasih rekomendasi tentang judul Liverpool, Chelsea, Arsenal menang, Barca meriang. Siangan bisa kali bang, soalnya lagi mau tidur tayangnya. Oke. Kok bisa Lewi diganti babak kedua, padahal kalau misal Lewi nggak diganti pasti ada gol tambahan dari kerjasama mereka bertiga. Benar. Asli gue juga nggak paham sama Hansi Flick. Ada Ferran dan Dominguez, ya Casedo, Erik suruh mundur, jadi back, Casedo jadi pivot, malah narik Lewandowski. Makanya aneh-aneh ini. Babak pertama yang kerja cuma Konde, Lewi sama Pedri doang, yang lain patung. Nice. Ada dari berkokok, yep, dibilang niat rotasi malah jadi puncak komedi. Siap. Setuju bang, apa kata lu? Too much lah. Ya, siap. Langsung tidur aja bang, pasti kalah ini 8 lawan 11. Flick psikopat, goblok. Lord Dominguez dan Lord Vertol. Wah, nantilah. Udah, gitu aja teman-teman. Nanti lagi ya. Gunakan punya pemain karet bagi sepak bola, meningkatkan. Oh ini ada, ini yang sering muncul nih di di X nih, about La Masia. Dominguez masih aja, kan gue nge-tweet, Dominguez masih aja makan permen karet berasa kafu, malah mainnya kayak kafung. Dibilang kegunaan mengunyah permen karet bagi pemain sepak bola, artikel dari Pandit Football dikirim gue. Meningkatkan kondisi psikologis, agen nutrisi yang cepat, meningkatkan kecepatan reaksi. Tapi kenapa ketika yang makan permen karet si Dominguez malah bukan meningkatkan, malah menurunkan kondisi psikologis pemain dan penonton. Dan agen nutrisi yang cepat malah nggak kayak ada nutrisinya ya. Dan 3, meningkatkan kecepatan reaksi, tidak cepat malah memperlambat reaksi kalau buat Dominguez. Jadi itulah yang terjadi di Barcelona guys. Terima kasih. Ini kebetulan udah subuh, kita sholat subuh dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Support terus ya, biar Karbol Mania ini punya tempat nongkrong setelah pertandingan-pertandingan yang menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias.